Metabolismania, saya JP atau biasa dipanggil Jo Pohanfu atau JP. Kali ini saya akan membahas tentang sintesa protein. Apa itu sintesa protein? Sintesa protein adalah proses metabolisme protein di dalam tubuh. Sebuah proses di mana sel tubuh kita membuat protein. Loh, bukannya protein itu dari asupan. Kenapa sel tubuh kita membuat protein? Mari kita cari tahu apa itu sintesa protein. Protein adalah nutrisi esensial yang tidak bisa didapat dari lemak dan karbohidrat. Itu asam amino. Ya, nutrisi asam amino ini hanya bisa didapat dari protein. Ada 20 jenis asam amino di dalam protein asupan kita. Semua asupan protein akan dipecah menjadi peptida di dalam asam lambung, di dalam lambung kita dengan bantuan asam lambung yang cukup. Jadi tanpa asam lambung yang cukup atau asam lambung yang terlalu rendah, maka kita akan kesulitan mencerna protein. Peptida lalu dipecah menjadi asam amino di dalam usus dengan bantuan enzim protease. Asam amino lalu diserap oleh dinding usus dan dikirim ke liver untuk diproses menjadi protein. Jadi liver kita akan membuat protein kembali menjadi protein enzim hormon. Jadi protein ini berupa enzim, hormon, kolagen, faktor imun. Ya, inilah yang disebut dengan sintesa protein tubuh. Lalu gimana dengan otot? Sintesa protein otot. Jadi di dalam otot disebut dengan sintesa protein otot atau disingkat dengan MPS, Muscle Protein Synthesis. Hanya terjadi di otot rangka, tidak di otot jantung atau otot kardiak, hanya terjadi di otot rangka kita. Hormon pemicu sintesa adalah HGH, ya, IGF atau IGF-1, testosteron. Dan hormon penghambat penguraian otot kita adalah insulin. Berarti hanya bisa didapat dengan latihan beban dan atau puasa. Jadi sintesa protein otot ini perlu hadir salah satu dari hormon ini, yaitu HGH, IGF atau testosteron. Tanpa ada latihan beban yang efektif dan rutin, sintesa protein otot tidak akan terjadi meski protein harian Anda sudah terpenuhi. Jadi latihan beban ini bisa memicu sintesa protein otot maksimal yang dari antara 24 jam sampai 72 jam, tapi maksimal itu di 24 jam pertama. Yang efektif kayak gimana? Kita lihat bahwa efektif itu bergantung pada berapa persentase dari 1 RM. Berdasarkan studi, berat beban mempengaruhi sintesa protein ini atau mempengaruhi MPS. Banyak orang nggak tahu bahwa berdasarkan studi itu berat beban, artinya 40% dari 1 RM itu tidak ada terjadi MPS atau MPS-nya tidak terjadi peningkatan. Sedangkan lebih dari 60% itu MPS-nya meningkat 2-3 kali lipat. Ya. Jadi maksudnya apa sih 40%, 60% ini? Kita tahu bahwa 100% dari 1 RM itu RM ini adalah singkatan dari repetisi maksimum atau reps max. Jadi pada saat kita melakukan beban yang paling berat dan hanya bisa dilakukan dengan 1 repetisi disebut 1 RM. Ya. Jadi kalau misalnya 95% RM itu di 2-3 reps, bebannya tentu berkurang. Nggak mungkin bebannya 1 reps atau 1 RM Anda lakukan 2-3 kali, tentu bebannya berkurang. Kemudian 90% itu di 3-4 repetisi dan 75% di 9-11 repetisi. Jadi apabila Anda melakukan 10 repetisi sampai failure, kondisi mendekati failure atau sampai failure, itu berarti Anda sudah melakukan 75% dari 1 RM. Selama repetisi Anda kurang dari 20 reps dengan kondisi failure atau sampai mendekati failure, berarti Anda sudah mendapat pertumbuhan otot atau MPS-nya meningkat 2-3 kali lipat. Ya. Itu arti dari 1 RM bagi yang kurang tahu ya. Cara meningkatkan sintesis protein otot atau disebut dengan MPS yang paling didominasi adalah aktivitas.
Pertama, tadi saya sebutkan bahwa beban harus di lebih dari 60% 1 RM atau kurang dari 20 repetisi. Dan setiap variasi dilakukan multi-set, nggak cuma satu set. Multi-set artinya lebih dari satu set. Ya. Kemudian optimalnya ada di antara 8 sampai 12 repetisi per set. Dan setiap set harus sampai failure atau mendekati failure. Kemudian jeda rehat, jeda istirahat 2 sampai 3 menit. Latihan setiap otot 2 kali seminggu dan tidur yang cukup. Lalu dari segi nutrisi ini akan membantu mendongkrak EPS tadi yang sudah dipicu oleh aktivitas. Ingat bahwa tanpa latihan beban, Anda tidak akan bisa meningkatkan EPS ini. Nah, nutrisi ini adalah 1,2 sampai 1,6 gram protein per kilogram berat badan. Kemudian setiap makanan, setiap kali kita makan itu 20 sampai 40 gram protein. Dan mengkonsumsi kuning telur juga akan membantu meningkatkan EPS ini. Dan terakhir adalah essential amino acid atau EAA, asam amino esensial yang cukup, ya. Jadi karbohidrat dan insulin tidak akan bisa meningkatkan EPS ini. Oke, ini berdasarkan studi atau artikel yang di narasumber yang saya tulis di sini. Kita tahu Fitness Mania bahwa investasi yang terbaik itu adalah investasi pada diri sendiri. Dan ini dimulai dari kesehatan Anda, ya. Memang benar kesehatan tidak ada, bukanlah segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya tidak ada artinya. Saya JP, Jompo Hanfu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.